Halo semua, anjay. Halo, Iya, selamat Selamat malam. malam. Ini kita hari Hai ini hai, hai ah, hai hai. si Kevin so imut banget ya anjay. Jadi untuk kasih dia masih muda. oh ya, Aja iya bener oke Vin, oke keren oke Vin. oke mantap mantap. Oke. Jadi untuk kali ini tuh ada sebuah series baru di channel Kucing Panjang. Nama podcast nama podcastnya tuh adalah Bincang Admin. Hari ini Anjay. anjay, hari ini topiknya tuh jujur aja tuh kayak semua player tuh kayak pernah ngalamin ini. Struggle belajar Yu-Gi-Oh. Struggle-nya gimana kan. Hmm. Yugi itu termasuk card game yang apa anak baru tuh jarang bisa masuk gitu ya karena struggle di awal itu. Apalagi untuk yang baru-baru masuk game sekarang kan susah ya, nggak kayak zaman duel monster dulu itu yang cuma samar monster gebuk gitu. Betul. Iya, betul. Jadi hari ini aku ada ditemenin 3 pembicara. Yang pertama ada King Adit. Anjay. Wih, Halo, King hai Adit. hai. Ya, King Adit di sini tuh hitungannya masih baru, bukan itu ya udah masih baru sih. Dia baru main Yu-Gi-Oh tuh dari dasar banget, itu belum nggak pernah nyentuh gamenya sama sekali. Jadi dia tapi sekarang tuh udah sering topik. Jadi Adit mau Alhamdulillah. perkenalan dulu, Adit boleh? Halo, Adit di sini. Biasanya sih di Get biasanya dikenal pakai nasi campur, nickname-nya, IGN-nya. Cuman di sini kita panggil aja Adit. Ya, Ya, segitu aja sih perkenalan. Perkenalan sederhana. humble banget King Adit, dia King ya, cuman satu orang yang ngebongkar PSA 10. Waduh, 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 waduh. Rumor aja itu sih. Bukan ini. Terus di sini ada pembicara kedua, Cliff Malvin Bayu Suta, King Bayu. halo, Paci, 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 paci. Ya, King Bayu. halo, selamat Ini adalah malam. sepuh Digimon Bali ya dibilang. Apa nih? Amin. Dia Kebetulan bisa merepresentasikan juga. hmm, dia termasuk orang yang struggle belajar Yu-Gi-Oh sini, jadi kita akan mendengar perspektif dia dalam struggle-nya. Mau Sip. King Bayu mau perkenalan juga? Silakan kalau mau perkenalan. Eh, ya, kalau saya sih dikenal sebagai uncle di lokal. Oh, Entah uncle, kenapa saya juga. uncle Tapi anjay, kalau uncle. yoi, uncle. Cuman kalau dalam hal CG udah nyoba beberapa CG sih. Jadi ya semoga bisa memberikan perspektif yang cukup fresh. Anjay, keren. Keren banget. Keren, 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 keren. Oke. Yang terakhir ada pembicara ketiga yang player dari Master Duel dan nyoba Pepper. Salah satu player muda di Duelist Dewata. Nih, paling muda nih. Paling muda nih, Kevin. Halo. Nah, mau Halo. perkenalan Vin. Nggak usah kasih tahu nama sekolah. Nggak usah kasih tahu nama sekolah ya. Oke oke. Halo, saya Kevin. Biasanya di Master Duel atau CC biasa dipanggil Worthy. Ya, segitu aja. Oke, gitu aja. Mantap. Dari sini aku Ya. juga ditemenin sama admin satunya, Angga, dan Yuda, pendengar tim Hore yang baik. Ada admin FB ya, si Yuda juga ada. Ya, langsung mulai aja sih kayaknya, kayak podcast ini mulai dari kayak yang paling basicnya dulu. Dari masing-masing dari kalian tuh first impression kalian waktu nyentuh dunia Yu-Gi-Oh modern tuh apa sih? First impressionnya itu Pusing. pusing. Kalau dari Adit gimana? Hmm, pribadi sih nganggapnya kayak menarik sih karena card game yang masih apa ya bilangnya masih ada interaksi sesama playernya ketimbang dia main sendiri tersendiri meskipun kadang ya Yugi ada yang kalau misalnya nggak ada dalam anggapan nggak ada hand trap dia bakal main sendiri juga sih cuman di sini at least masih bisa ada interaksi sesama playernya kayak gitu sih kalau di awalnya sih. Emang dari awal emang senang karena full interaksi ya kan gamenya, berarti ya kayak Iya tertarik gitu gara-gara full interaksi. Kalau Bayu kenapa pusing bener interaksi? Kalau Bayu kenapa pusing? bener. Kalau Bayu kenapa pusing pas Bukan first impression to be honest ya. Soalnya kan aku udah dari ngikutin pas zamannya dulu banget tuh sampai XYZ. Balik-balik lagi, ini ada efek baru, ada efek ini, ada efek itu. The next thing yang bikin aku pusing itu karena selain tidak ada keyword, itu satu.
Jadi kan agak susah tuh. Bahkan aku juga kayak sempat nyoba VG dan cukup struggle karena ya kayak gitu, tidak ada namanya keyword, tidak ada apa. Jadi interaksinya dia itu cukup rancu. Bahkan dari Yuginya sendiri pun ada kayak beberapa kata yang harus spesifik kan. Betul. Nah, spesifiknya sendiri juga kadang-kadang mistranslate. Jadinya kayak, oh ini kartu sebenarnya jadi nggak bisa dipakai. Lah, karena mistranslate karena apa? Oh, jadi emang nggak Jadi, paham sama efeknya itu seperti apa gitu ya? nah itu juga satu. Hmm. Nah, udah gitu yang dari awalannya main ya kayak cuma normal summon, special summon, flip summon. Terus sekarang ada tambahan pendulum, ada tambahan lain-lain. Gua kayak, hah? Apa ini? Iya. Itu tuh Sebenarnya makin banyak iya, interaksinya makin banyak. pasti banget. Ya, ingat. Kalau Kevin gimana, Vin? First impressionnya Nah, nyentuh first Yu-Gi-Oh itu gimana? first impression sih nggak bilang first impression karena dari kecil emang sebenarnya udah dikenalin sama Yu-Gi-Oh dari Wih. Dari apa kecil. orang-orang jualan kartu 2000 tuh. Sekecil apa Ya. kamu itu? Sebentar. Oke. Di Sekecil- SD, sekecil di itu. TK tuh loh. Ya benar. Iya. Oke. Habis itu saat masa-masa udah SD lah pasti mainnya Yu-Gi-Oh rental PS tuh. Habis itu sampai dibeliin PS buat main Yu-Gi-Oh. Anjay. Oh. Jadi emang main Keren, dari game. Tapi ya gamenya apa tim apa gitu Tag Team Force kalau nggak salah Yu-Gi-Oh Tag Team Force. Jeff, udah lama banget itu. Oh, nggak tahu. Itu Nggak itu satu itu ya. itu game kayak lebih tua dari kamu nggak sih? Tag Force. Iya. Tag Force. Tag Force itu. Ya Tag Force Duel yang di PS2 GX lah. Anjir. Udah lama PS2. banget itu. PS2. PS2 tuh 2000 PS2 berapa ya? PS2 2002. 2000-an PS2. ya Kevin, 2000-an. Kevin kan kelahiran Ya, 2007, PS2. coy. Jadi, oke, jadi Bisa aja ya. Dibelinya kan setelahnya bisa aja sih. ya bisa aja benar. Jadi ngerasain itu. Pasti tetap aja. Cuman ya jadul banget. Termasuk jadul sih itu. Termasuk oldies sih ya. Oldies betul. Iya. Terus kalau yang Dibilang oldies lebih muda anaknya daripada gamenya. Yang itu nggak nyalain sih, bener Iya, sih. bener sih. Ya, Terus kalau waktu nyentuh Master Duel tuh first impressionnya apa? Waktu Master Duel kan udah Nah modern tuh. itu karena itu impressionnya karena nostalgia aja sih purely ngelihat oh ternyata sekarang ada gamenya lagi tapi sekarang modern dan online. Oh ya udah Oh, karena jadi, dari dulu main kan ikut juga main. terus pas pertama kali berkecimpung di paper itu gimana? Apakah struggle-nya sama kayak Bayu kah atau sama kayak Adit kah atau gimana? Struggle-nya itu nggak dimanjain kayak DMD. Kalau DMD kan pasti dimanjain sama oh efeknya ya begini-begini langsung aja dimainin. Kalau di paper harus belajar gimana cara rulingnya kerja. Oh, jadi maksudnya DMD Itu yang tuh paling karena susah. yang nyala tuh dibantu main nyala. Ada kuning-kuning. Kuning-kuning ya. Ya ada kuning-kuning, biru-biru, Iya, ungu-ungu. dibantu sistem lah pokoknya. Ya dibantu sistem. Hmm. Oke, jadi first impression itu rata-rata tuh sama ya kayak nggak beda sih kalau Adit tuh karena dia first impression kayak wah menarik nih karena mungkin card game yang dia main sebelumnya tuh pada nggak full interaksi ya. Bener nggak, Adit? lebih ke arah emang nyari yang interaksi sih kalau misalnya dibilang first impressionnya gitu. Soalnya kan sebelumnya kan emang main di mana di Vanguard, terus kayak main di WS kayak gitu kan, WS War gitu. Cuman kan yang belum sih emang belum nyentuh ke Pokemon ya karena emang belum ada ini ke sana. Cuman seperti yang tadi dibilang, jadi emang nyari dari awal tuh emang nyari sebuah card game yang emang ada interaksinya sesama player kayak gitu. I see. Kalau yang dari impression Bayu itu lebih ke pusing karena udah kebanyakan efeknya dan ya efeknya udah banyak gitu jadi pusing baca efeknya karena TCG yang dimainin itu sebelumnya nggak lebih simpel daripada Yu-Gi ya, jauh lebih simpel daripada Yu-Gi-Oh. Oh, jauh lebih simpel. Kalau Kevin sendiri lebih ke impressionnya tuh kayak pertama kali nyentuh paper lebih nggak dimanja sama sistem gitu. Serupa tapi tidak sama. Oke, kan ya jadi lihat aja. Buat Adit nih kan udah sering ikut turnamen tuh, ikut ranked tuh, tiap minggu tuh ikut ranked tuh Adit.
Masih ingat nggak waktu awal-awal ikut ranked tuh apa yang momen yang paling kau buat kamu kayak kena mental gitu lah, impact yang paling impactful pas pertama-tama join itu gimana? Kalau first impressionnya pertama kali join ranked tuh udah biasa sih ya, karena kan sebelumnya emang udah biasa weekly kayak di game-game sebelahnya kan udah biasa kayak weekly kayak gini, first impressionnya kayak gini. Kalau di Yugi itu lebih ke arah bingung di ininya sih, bingung kayak ternyata kartunya bisa seperti ini, ternyata kartunya bisa seperti ini, kayak miss the timing kartunya mau dikeluarin di mana. Soalnya pertama kali ikut itu bukan yang di ranked. Oh, bukan Jadi waktu regular. itu ada sempat bukan. Jadi waktu itu ada sempat yang turnamen Turnamen Yugi. boleh Newbie. proxy. Oh, Ya, turnamen bola Yugi. Turnamen Yugi. Ya waktu itu boleh proxy semua ya. Itu pos di situ benar-benar seru banget. Jadi kayak ternyata decknya nggak cuma gini aja, ternyata masih bisa rutenya ada banyak kayak gitu sih. Setelah itu pas ikut ranked weekly, jadi emang udah terbiasa aja sih kayak ternyata ini bisa gini gitu. Jadi kayak adaptasinya oke lah menurutku kayak gitu. Jadi emang awal tuh ikut turnamen Yugi ya. Kevin juga ada di situ nggak sih kalau nggak salah di turnamen Yugi? Kalau nggak salah sih ada sih, kalau nggak salah ya. Nah, Ada. ada. Kalau nggak salah aku. Ya, ya waktu boleh proxy print itu. Itu aku Turnamennya di BAS kan? dibahas. Benar. Itu aku yang Iya. menyelenggarain waktu itu. Kalau Kevin Ya, kalau aku nggak di sana. kalau Kevin kalau nggak salah dia join ranked dulu baru join turnamen Yugi itu. Gimana tuh? Momen Iya, yang paling aku join. impactful pas di ranked pertama kali. Momen paling apa? Momen paling impactful kayak anjir, ternyata bisa gitu ya. Kena mental lah, kayak momen paling kena mental gitu. Momen paling impactful-nya sih ngelihat, wah, om ternyata yang main ya, bukan anak-anak lagi ya. Kira apa lagi? Oke. Apa ini semua sudah tua. Udah tua-tua semua gitu ya. Ya itu. Iya. Pas bergambar. Iya. Sangat Maksudnya pokoknya di depan sekolah gitu loh. Ya bener. Toko di depan sekolah, anak-anak sekolah pulangnya pasti main kartu kan. Iya. Ikut ranked tiba-tiba, lah kok bapak-bapak semua ini dari mana tiba-tiba? Anjir ya, itu. Tidak salah. Impressionnya malah bukan di gamenya ya, malah di playernya ya. Iya. Oke, untuk di game sendiri ada nggak yang bikin kayak di game Untuk dari gamenya sendiri sih bilang karena udah dari dulu main Yu-Gi-Oh rasanya udah kayak kayak gini masih ngerti lah sedikit, tapi kayak tentang ruling pasti belum jelas karena dimanjain sama Master Duel dari awal. Oh gitu. Kalau Bayu gimana Bayu? Kalau gue ya gimana ya, bukan gini, jujur gue to be honest nih, gue di Jipun itu karena gue main card game, gue main series itu pas gue di OC. Di OC. Nah kebetulan komunitas di sana yang gue ketemu yang paling serak Digi. Digi. Kebetulan. Jadi yang sama Yu-Gi-Oh kok kayaknya terlalu waduh serius banget ini, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayak card sharking-nya juga kenceng. Jadi gue udah belum apa-apa, kok kayak gini. Udah mundur. Habis itu nggak lama ngeliat loh ada Digimon juga nih. Digimon kan juga ya masalah nostalgia lah ya, gue sambil main sambil ada kayak gini. Jadinya dari awal kena komunitas yang di Yugi sana terlalu ya kurang serak lah. Terus ya jadinya ikut ke Digi karena ya memang komunya kebetulan lagi cocok. Jadi komunitas pun juga ngaruh banget ya waktu untuk pertama kali mau berkecimpung gitu ya berarti. Sangat ngaruh pasti. Dan ya itu sayangnya gue memang dari awal itu udah ketemu pas di sana komunitas Digi yang cocok, kesini ya lanjut aja lah Digi, jangan yang nambah-nambah lain gitu loh. Waktu sama duitnya banyak batas gitu. I see. Soalnya kalau dibilang suruh pelajarin, gue juga sempat melajarin VG kan. VG itu interaksinya gue kalau boleh ngomong justru cukup serumit sama Yugi kalau gue bilang sama. Tidak timingnya juga agak susah meskipun dia juga ada keyword malah. Tapi malah Yugi itu banyak banget potensinya. Jadi kalau dibilang lebih untuk cooking lebih enak. Betul.
Jadi kalau gue bilang ya benernya kalau join ya bisa aja. Cuman gue udah terlanjur dari awal ketemu komu ini, gue slot ini, ya lanjut gitu. Hmm, Hmm. sih. Jadi menurut Mm-mm. kalian tuh berarti Yu-Gi-Oh ini emang susah apa emang kita aja yang belum nemu cara belajar kartu-kartunya tuh nggak sih? Atau emang ada hal lain gitu menurut kalian? Nah, to be honest nih, yang pengalaman pasti utama masalah itu adalah bahasa. Oh, To bahasa. be honest, ya pasti. Bahasa Jepang dong, Nah, ya bahasa Jepang. yes. Nah, bahasa Jepang, kalaupun kalian mau main yang AE kan jarang itu ada English AE. Udah ada sih sekarang semua set. Tapi jarang ada turninya kan. Udah di Bali udah nggak ada Oh sih malah. Nah, iya. itu juga tuh. Hmm. Nah, tambahan lainnya kalau misalkan bahasa dengan kendala bahasa tidak boleh mempergunakan ensiklopedia pada saat main itu juga ngaruh. Kalau aku lihat kayak anak-anak Digi, awalnya kan dia kayak, aduh nggak bisa nih bahasa Jepang. Kita kayak, udah santai, ntar juga salah-salah nggak apa-apa, pelan-pelan tanya-tanya, kamu sambil lihat juga nggak apa-apa. Jadi anak-anak yang baru itu lebih kayak, oh ya udah deh nggak apa-apa, santai. Hmm. Itu kalau dari pengalaman Digi gitu. Kalau di Yugi sih sebenarnya udah boleh buka ensiklopedia apa Wikipedia gitu sih orang kalau masih di ranah lokal ya. Kalau di turnamen gede beda ini Hmm. beda level Nah soalnya. itu, Hmm. ya itu juga. Yang lain ada mau nambahin mungkin soal Yu-Gi-Oh ini apa emang susah apa emang kita aja belum nemu cara belajar Yu-Gi-Oh itu. Kalau dari Bayu kan kayak kendala bahasa tuh lumayan tuh. Bener. Apalagi efek-efek Yu-Gi kan Soalnya ribet-ribet kalau kan. dari pakai Pokemon kan ini banget, gampang banget orang masuk karena bahasa. Iya, Pokemon mah ya ya Semua bahasa ada itu semua di bahasa Arab ada itu tuh. semua bahasa. Hmm. Ada bahasa Thailand juga kalau nggak salah kan. Ada bahasa Thailand, ada bahasa apa gitu Korea juga ada. Melayu kalau nggak salah ada nggak? Melayu ada Melayu nggak salah. Basically ada. Melayu technically belum. Melayu di VG. VG bahasa. Iya, Betul. cek Tek, hmm, bahasa Indo tuh ada langsung jadi. Bukan Melayu dia. technically sih Pokemon emang official Indonesia sih. Pokemon Indonesia itu. Iya. Kalau Adit gimana Adit? Soal juga emang susah apa emang kita aja belum nemu cara belajar Adit? Kalau dibilang susah kan sebenarnya jadi kayak eh, relatif ya jadinya ya. Karena kan kalau ada orang yang mau belajar, dia bisa menganggap hal tersebut mudah kan. Tinggal Hmm, gimana dia berlatihnya aja setiap hari apa sama weekly apa enggak, sering dojo apa enggak gitu kan jadinya kan iya. tergantung playernya masing-masing kembali ya. Tapi kalau pribadi daripada ke arah susah itu lebih ke arah belum nemu eh apa ya bilangnya ya, belum nemu combo atau masih bingung sebagai newbie nih ya, masih Hmm, bingung kayak kayak oh ini tuh stopnya di sini atau orang combo A kita stopnya di sini. Kayaknya sih di situ aja sih. Jadi kayak tadi sempat juga ngelawan deck-deck yang emang jarang weekly gitu kayak apa Dragon Link gitu kayak ini stopnya di mana gitu karena emang kan playernya kan jarang ketemu, jarang dojo juga gitu. Jadi kayak oh bingung, ternyata bingungnya di sini. Kalau masalah kesusahan sih pendapat pribadi relatif ya. Jadi nggak bisa nge ngejudge oh Yugi itu game susah nggak bisa ngejudge gitu juga karena kadang kalau misalnya emang playernya sendiri udah paham udah mahir tuh kayak oh ini mah gampang banget ininya playnya kayak gitu sih. hmm, tergantung tergantung orangnya. Hmm. Sebenarnya bagi Adit Hmm. berarti nggak seribet itu ternyata sebenarnya. Hmm. Hmm. Kalau Kevin gimana Vin? Nah, kalau misalnya Yugi dibilang susah atau enggak tuh jam terbang juga berpengaruh sekali karena emang Hmm. kalau main Yugi tuh bilangnya kalau jam terbangnya dikit tuh pasti susah ngafalin semua dari deck kita itu sama deck lawan. Betul. Benar. Di Yugi kan harus ngafalin deck kita, deck lawan, side deck Ya. kita, side deck Betul. lawan. Ya, Hmm. Hmm. kalau di Master Duel ya bilangnya bawa dua deck sih dulu kalau nggak salah ya Challenger Cup boleh bawa dua deck. Jadi harus ngafalin dua deck lawan. Ya itu aja sih. Tapi dua deck itu emang susah buat dikuasai. Apalagi kalau Yu-Gi-Oh tuh mainnya heavy combo. Harus tahu gimana cara main deck kita secara optimal. Betul. To be honest, ini aku nemuin untuk
lumayan ngebantu newbie ya. Ah. Kayak generic card atau generic combo yang kalian bisa kasih. Nah, itu bukan cuman di Digi ya, tapi semua CG yang gua lihat kalau kalian ada ngasih kayak gitu, orang jadi tertarik nih. Oh, misalkan biasanya untuk archetype ini warna ini kombonya itu secara generiknya gimana? Sedangkan warna yang CP archetype-nya kayak gimana? Kayak gue kalau di Digi kan bilang kayak gini, lu sukanya mainnya gimana? Unggah-bunga apa lu mau yang tipe nyusahin musuh? Nah, kan kayak gitu. Ya, banyak Kalau lu sih. tipe nyusahin musuh, lu pakai warna ini, unggah-bunga lu warna ini. Tuh. Sebenarnya di Yugi itu ada deck tutorial dikasih sama official kan. Itu cuman kayak literally basic banget, cuman lu summon habis itu jadi link atau sinkro doang, udah basically cuman itu basic banget. Makanya kalau untuk selanjutnya tuh mungkin bisa kayak dibuatin deck terkenal di deck deck Master Duel yang meta itulah, yang kayak yang deck Bener, fusion yang gimana. dikasih tahu kayak kombonya generiknya gimana sih, yang bikin mereka lebih fun, lebih narikin kayak gitu. Kayak deck kayak Soul itu kan keren, gampang juga, main basic synchro juga di situ. Interaksi juga gampang gitu. Nggak gampang sih interaksi, tapi ya gampang dipelajari dari deck itu. Ya gitu. nanti lebih gampang itu dipelajari lah ya. Betul. User friendly lah ya. Juga. Kombonya linear gitu kan. Jadi kayak cuma segini-segini aja kayak gitu jadinya. Cuma masih bisa cuman masih bisa dingasak lagi jadinya ternyata bisa kayak gini kayak gitu jadinya. Kalau Jadi mereka di Yugi sekarang ada engine generik nggak sih, termasuk engine generik? Jadi kombonya jadi bisa dipakai gitu semua deck. ada sih Finesmith itu kan engine generic, itu Finesmith. Ya, Finesmith. Basically sama combo ke SP ya. Ya, itu juga bisa. Angga game aja nggak? Mau nambahin sesuatu nggak? Enggak. Apa ya? Kalau di Yugi memang tadi kan dibilang sama Bayu kan nggak ada keyword ya. Memang kalau dilihat dari tulisan efeknya Yugi itu flat, itu satu paragraf ya. Nah, itu wow, teks banget. Ya. Memang agak sulit sih kalau kayak apa sih namanya, perhatiin ya seru karena ya kayak Adit bilang banyak interaksi, banyak combo, masaknya enak. Tapi untuk newbie itu bakal ngebuat mereka kayak anjir, gimana nih gue mulainya? Jangan keyword itu kan kayak ngebantu. Oh, ini tuh biasanya untuk ini biasanya untuk ini. Tuh. Oke, untuk newbie ya, kita ngomongin ke newbie sih begitu. Itu tanpa keyword, terus poolnya itu kan dari awal pertama kali Yugi rilis sampai 20. Nah, itu itu juga ya, banyak kartu tuh ya. Nah, jadi kayak 15.000 ya. Banyak banget ya. Aku nggak tahu ada berapa puluh ribu itu kartu. Makanya, berarti ya 10.000 ada nggak sih? 14.000. Memang beratnya di situ sih. Sebenarnya kalau penulisannya untuk OCG itu bagus kan, ada poin ini kan, efek kan, ada poin efek. Cuman ya karena ini Jepang ya jadi tidak berguna juga itu. Sebenarnya kalau kita bisa baca Jepang itu teks OCG itu sebenarnya lebih gampang dibaca efeknya ketimbang English. Serius. Lebih gampang dibaca efeknya ketimbang English. Tapi kita nggak bisa baca bahasa Jepang gitu. Kadang juga kayak translate AE itu kayak misalnya dia tuh penempatan kayak one sporternya tuh di akhir banget, padahal kalau di Jepangnya tuh di translate tuh dia kayak skill ini hanya bisa one sporter, kamu bisa lakukan duduk sampai ketika di translasi ke Inggrisnya kayak kamu bisa melakukan ini, tapi kan bisa melakukan, tapi kamu nggak lihat di ending teks paragrafnya karena hanya bisa sekali one sporter. Ada sih misinya di situ sih ya, kalau misalnya buat newbie itu kayak keyword sih Dit. Soalnya kalau di Digimon once per turn, all turn, ada gitu tuh di keyword ya. Dia masuk keyword, jadi pasti paling depan. Nah, itu salah satu bagian yang aku bilang keyword juga. Itu ya sebenarnya di teks OCG. Di JP juga gitu, di JP Yugi juga gitu. Dia paling atas. Nomor 1, 2 cuma bisa dipakai once per turn gitu. Nomor 3 nggak ada, berarti dia infinity gitu. Nah, kalau di Digimon Inggris maupun Jepang pasti di depan, jadi tidak ada perubahan. Ya, berarti ini Yu-Gi-Oh TCG, translasi TCG ini kerja dengan baik ya kalian ya.
Jangan baik. Terus Ubah. yang TCG kalau Yu-Gi-Oh itu dia tuh once per turn-nya itu bisa di atas you can use following effect ya, following effect once per turn gitu. Baru efeknya di bawahnya. Ada juga yang once per turn-nya itu di bawah. Nggak konsisten. You can only use discard kayak gitu. Nggak konsisten. Tapi kalau nggak salah teks-teks baru yang efeknya dia nge-mention once per turn-nya itu bukannya teks baru ya? Kalau nggak salah dulu pernah ada sempat dengar beritanya kalau dulu tuh teksnya tuh once per turn-nya itu katanya ditaruh kartu-kartu, terutama kartu-kartu lama ya, katanya tuh kayak once per turn-nya tuh ditaruh di paling paragraf paling akhir, jadi kayak oh jauh banget ininya gitu. Enggak, itu Atau benar apa salah sih ya? jadi ada kayak Yugi kalau di translate TCG itu ada following effect, ada this effect, ada its effect of discard gitu loh. Its effect of discard name gitu ya, seingatku. Ini kalau di Master Duel sih biasanya pasti udah dikasih centang, you can only activate this once per turn, dikasih tulisan warna birunya. Bener. Jadi kalau udah dipakai efeknya, ada centang biru, udah selesai dipakai efeknya. Jadi udah tahu, oh ini efeknya sekali doang, oh ini efeknya bisa berkali-kali. Tentang biru approval yang pin. Iya. verified akunnya verified CS. Yoi. Kayak kita lanjut dulu. Tapi lanjut. Lanjut dulu. Kalau berarti kalau misalnya kan itu emang problem bukan problem utama sih, banyak problem tuh datang dari selain dari diri sendiri tuh emang kartu itu emang sulit dibaca ya sebenarnya. Ya. Jadi untuk kalau kan itu kita nggak bisa nggak bisa mengubah kartu tersebut ya, kita nggak bisa ngasih solusi ke Konami anjay. Ya semoga didengar sih, semoga didengar. JPB kalau nonton tolong solusinya tolong disampaikan. Oke lanjut. Boleh ngasih opini? Oh boleh Yud. Akhirnya Yuda ngomong guys. Admin FB ya. Alhamdulillah. Yud ngomong. Ayo dah. Itu tuh aku suka banget sama layoutnya kartu Rush Duel. Itu kalau kayak lihat itu translatornya cost sama efek itu dipisah. Itu jadi jelas banget mana efek ya, mana bagian teksnya yang jadi cost dan mana kartu yang bakal jadi efeknya. Jadi kayak player baru tuh bakal gampang tuh ngelihat, oh ini costnya apa, buang satu kartu kah atau kurangan death point kah? Terus apa yang terjadi kalau costnya itu sudah dibayar, efek itu dipisah. Itu bagus banget buat entry player baru, buat belajar tentang Yu-Gi-Oh untuk memahami apa itu cost dan apa itu efek. Kalau saya lihat dari kartu duel itu. Tapi Rush Duel sih sebenarnya termasuk game lain, termasuk. Iya sebenarnya Rush Duel itu emang untuk mempromosin speed duel kan. Terus juga Rush Duel itu cuma ada di Jepang doang ya, masih di Jepang sama Korea kalau nggak salah. Masih region lock sih kalau nggak salah. Iya masih region. Cuman seperti yang dibilang Yuda tadi emang entry newbie-nya di Rush Duel tuh emang enak banget karena simple banget ininya. Cara play-nya sendiri. Ya nggak bisa lihat. Nanti coba aku cari ini satu efek kartu Rush Duel yang dibilang sama Yuda. Oh ini tambahan lagi satu nih yang bikin Yu-Gi-Oh agak-agak ngeselin nih. Apa tuh? Anime sama battle aslinya beda banget anjir. Anime bisa kayak Waduh. Tidak banget anjir. Lu lihat anime anjir keren bisa kayak begini. Lu main nggak bisa. Efek anime mah kartunya emang beda. Tapi kalau nggak salah sekarang udah disamain sama ya nggak? Sama nggak sih kan? Udah samain ya. Tapi itu juga jadi salah satu yang ngebikin gua kayak anjir apaan ini. Efek anime berubah kartu jadi kartu lain itu belum ada. Oh enggak, kalau itu bukan. Itu kan itu cheating itu namanya. Di Digimon juga udah ada kayak begituan, Pak. Tapi itu cheating, Pak. Jadi di semua CG mengubah efek itu cheating deh, Pak. Iya, betul. Cuma cheating, Pak. Oh shit, bro, jelas lanjut. Oke. Coba kita lanjut dulu ya. Berarti kalau misalnya somehow nih kita bantu orang-orang yang baru mau main Yu-Gi nih misalnya nih. Kalau misalnya kita ngulang semua dari nol, kayak kita lupa nih cara main Yu-Gi itu, kita ulang semua dari nol, apa yang bakal kita lakuin pertama kali kalau mau belajar Yu-Gi?
pas udah kita memperjelas apa yang menjadi cost, apa yang enggak untuk suatu efek. Itu paling gampang sih. oh, Kalau gue bilang. kayak Rust Duel itu ya. Iya. Hmm. Apa yang menjadi cost, apakah itu once per turn apa enggak. Karena itu guna banget untuk jadiin basic orang untuk kayak, oh, ini berarti aktif nggak sih efek ini? Gampangnya kan kayak gitu. Kalau lu nggak bayar costnya nggak aktif, tapi kalau lu bayar costnya aktif. Nah, ada juga yang tipenya kayak, oh, ini nggak perlu cost, pasti aktif kalau gini. Sih. Kalau Adit gimana, Adit? Kalau misalnya kayak ngulang belajar Yugi dari nol tuh apa pertama yang bakal kita pelajarin? Mungkin lebih ke arah kalau misalnya belajar dari nol lagi ya. Mungkin kayak belajar ruling paling basicnya dulu sih. Kayak misalnya sebelum ke efek-efeknya monster tersebut lebih ke arah nanyain ini kondisi kita menangnya kayak gimana, hand kayak gimana, draw pace, lebih karena kayak pace-nya tuh apa aja kayak gitu. Baru nanti nanyain di mekanisme gamenya tuh kayak apa ya bilangnya ya, di setiap main phase tuh kamu boleh summon apa aja, monster yang bagaimana aja kayak gitu sih kalau misalnya belajar bener-bener dari nol loh ya. Jadi kayak mungkin nanyain ruling basicnya dulu dan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan sih kayak gitu sih kalau saya tuh ya kayak gitu jadinya. Kayak ruling basic ya, berarti damage step nggak usah dijelasin nggak? Damage step nggak usah dijelasin, ruling basic aja. Dari Kevin gimana, Kevin? Kalau untuk aku emang sama sih kayak Adit, tapi yang kalau kita belajar dari awal nih dan kita udah lumayan lah ngerti maksudnya basicnya, nggak tolol-tolol amat dari nol, nggak tahu apa ini life point gitu atau draw berapa, kita pasti nyari deck dulu, nyari pet deck lah bilangnya. Kenapa kita cari pet deck? Karena kalau kita nyari pet deck itu kita bisa ngerti, oh aku mau main deck ini dan aku harus belajar bagaimana cara deck ini bekerja. Jadi kita belajar dah dari mulai efeknya, cost-nya. Jadi kita mulai mengerti gitu, oh ini apa yang disebut cost, apa ini yang disebut efek, apa yang disebut condition, atau apa yang disebut link summoning, XC summoning, pendulum summoning, dan lain-lain. Oke, kalau pakai Infernoble Blade sekarang ya? Ya, gitulah. Keren banget Kevin. Ada lagi mau tambahin? Angga gimana kan? Kalau misalnya kayak ulang dari nol, kayak belajar apa lagi? Apa ya kalau aku ya? Ya udah disebutin itu belajar PES apa aja yang bisa dilakuin di PES. Tapi kayaknya urutannya memang gitu kan. Pertama tuh lu belajar basic, terus belajar pace-nya apa aja yang bisa dilakuin di pace masing-masing itu. Terus setelah itu kan ada opsi apa namanya? Lu suka deck yang seperti apa gitu loh. Iya, kayak yang dibilang Bayu tadi kan suka apa? Ugal-ugalan atau lebih suka nyusahin orang kayak gitu. Apakah combo kan apa yang simple aja gitu, main dikit, interaksinya dikit gitu. Suka waifu gitu juga bisa. Nah itu biasanya sih tambahan ya, biasanya sih kalau emang player belajar ke sebuah card game baru emang dilihat dari artnya dulu sih ya. Rata-rata kan lihat kayak wah ternyata artnya ini kayak naga keren atau kayak oh ternyata ini gambar cewek-ceweknya bagus gitu kan kayak game apa ini, oh ada gamenya gitu. Apalagi kalau misalnya player awam kan ngeliatnya pasti dari animenya kayak oh ternyata ada game aslinya bisa dimainin, kontraktornya bisa dimainin atau ada game on mobile-nya bisa dimainin kayak gitu sih. Betul, dari emang orang kalau misalnya pengen main tuh tertarik lihat dari gambar gitu kan biasanya. Karena emang basically TCG itu kan jualan gambar ya. Betul. Basically. Setelah itu baru udah milih deck, baru mempelajari efek dari deck yang dia suka itu masing-masing kartunya. Betul. Gitu. Oke. Advice untuk mungkin kalian punya tips-tips buat pemula apa? Satu tips untuk pemula masing-masing. Dari Adit. Buat pemula Adit, apa tipsnya buat pemula Adit? Pemula untuk main Yugi nih. Ya iyalah kan podcast Yugi Bapak Sangkuka. Kananya untuk main kalau tips pemula untuk main Yugi nih pelajarin basic. Udah itu aja sih. Jadi kayak kamu harus tahu mana pace draw sama mana main pace sama ini, nanti sisanya pasti bisa menyusul kok.
untuk adaptasinya pasti bisa menyusul gampang. Itu aja sih. Pelajari basic. Dari Kevin? Kalau dari aku pasti cari partner, komunitas atau orang-orang yang bisa dipercaya buat main Yugi bareng-bareng. Karena Ya. kenapa? Kalau main Yugi sendiri tuh pasti nggak bakal betah. Buat apa aku main sendiri? Aku bahkan tidak bisa melawan orang lain. Itu enaknya Master Duel karena kita pasti bisa main langsung sama orang-orang yang kita nggak kenal lah, atau orang-orang dari Cina, dari mana kalian? Abis itu Ada personal barusan. kalau sudah ketemu, Udah ketemu. ya kalau gitu sih bilangnya nggak juga, kan pengalaman sendiri jadinya. Oh iya, mantap. Nyari komunitas ya. Bener. Walaupun waktu impression mau Ya, nyari komunitas. bapak semua. Tapi jangan Apa? Walaupun kamu kaget impressionmu sama komunitasnya ternyata bapak-bapak semua gitu ya. Yang penting kan bisa diajak main. Betul. Aku mau main ini, ayo main. Oke, ayo main. Tidak peduli umur. Aku pun melawan orang umur 5 tahun pun bisa. Kamu pertama kali join Kalau tuh, mau mainan kita ada bumbu. ya. Kamu waktu pertama kali join tuh lawan siapa sih, Vin? Aku pertama kali join tuh lawan Bagus atau Saskara. Lupa. Oh, waduh. waduh. Oke. Tapi sebelum aku join tuh aku udah ketemu deck. Jadi aku udah beli deck dulu. Oh, punya deck dulu. Anjay. Anjay, keren. Main Mechanical dulu kan Hmm. kalau nggak salah kan ya? Iya. Karena itu doang yang ada di toko. Oh, oke. Terus kalau Bayu ada tips nggak buat pemula? Yu? Ya, ini selain apa yang mereka ngomongin ya, Hmm. ini cuman ngomong secara realita nih. Siapin duit. Yes. Jujur Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal sih bener. Di TCG Lu manapun emang bandingin harus. sama Poki, Poki jauh lebih murah. Gua nggak bisa deny. Hmm. Ya, lu sekarang ke Digi kebetulan ada AD01 itu murah banget juga. Nah, jadi ada timing di mana dia juga yang pas lagi hoki, oh iya ini lagi reprint murah-murah banget nih. Tapi kalau lu buat newbie yang bener-bener baru masuk, lu lihat harga kartu-kartu lu kayak anjir karton gini doang harganya 1 juta. Oh, sebenarnya Yugi sekarang step udah berapa? Itu makanya Master Duel ada. Itu makanya Master Duel ada. Sebenarnya sih Yugi sekarang step udah murah ya, kayak basic step kayak Asblasem, Maxi itu kan udah murah. Kalau dari print Generiknya kayaknya murah juga sih. ya generiknya hitungannya udah murah. Dan malah sekarang Udah dapat dari starter deck. sekarang malah deck metal Iya. tuh sebenarnya di Yugi OCG di JP Yugi itu sebenarnya under 800 ya nggak salah ya. Kayaknya enggak Iya. deh. Udah enggak ya. Kalau Eh? DB centric Bisa under 800 kok. DB centric emang mostly mahal deh karena dia DB kan. Tapi Oh. mostly kalau deck yang non DB itu emang itu kan jatuhnya murah sebenarnya. Biasanya tuh ini untuk core-nya itu memang murah di Yugi. Staple-nya kalau commonan juga murah kan. Nah, Max Tune-nya ya. Max Tune-nya kan pakai staple baru tuh. Ya. Nah, itu baru. Naik tuh jauh. Baru mempersiapkan duit gitu ya. Kalau emang lu mau ke kancah yang lebih tinggi ya, kancah kompetitif yang lebih tinggi boleh kayak gitu. Ranah kompe kan jadinya Karena kan. sangat kompetitif ya. Kayak Itu aja kurang Master Duel sih. Staple barunya pasti 6 bulan setelah hype-nya. Itu aja yang paling kurang. Soalnya kalau kadang-kadang kan kayak yang gue dulu main Yugi yang di ini juga nih kayak modelan Master Duel apa enggak yang kayak PS2 punya kayak gitu-gitu. Begitu lihat kartu aslinya gue juga mikir belinya anjir harga segini. Mendingan gue main yang di ini aja di game. Nah, Iya. kadang-kadang ada juga kepikiran yang kayak gitu atau ya memang apa sih namanya merasa anjir mau masuk hobi ini mahal ya kan kayak gitu. Jadi memang mereka memang sudah harus mempersiapkan diri gitu loh. siapkan Kalau duit. hobi harus ada siap duit gitu aja. Angka ada tips buat pemula ada nggak? Dengerin sepuh, iya oke mantap. Sebenarnya aku mau bilang jangan banyak ngeluh aja sih. Siap Min. Siap admin. Dekat padat jangan banyak ngeluh. Siap admin. Oh. Yuda, Maafin ya. Yuda apa Yuda? Tiba-tiba nge-unmute. Kalau aku sih jangan takut coba-coba aja. Kalau emang mau coba dulu, ya bisa pakai proxy atau coba di Master Duel dulu. Gimana
cari feel decknya itu misalnya kalau emang cocok, oke lanjut. Kalau masih kurang kan di Master 2 gampang banget tuh ganti deck. Udah ganti coba deck yang lain dulu sebelum terjun gitu. Kalau emang udah settle, udah suka sama decknya di proxy atau di game gitu, baru deh boleh coba bawa ke paper. Biar nanti enggak nyesel aja belinya. Misalnya kalau wah baru coba sekali, udah langsung coba ke paper, terus tahu-taunya di papernya ngerasa kayak kurang, jadi kayak enggak wasted money aja gitu loh. Kalau mau coba-coba bisa pakai online platform dulu, pakai game dulu, pahami interaksi antar kartunya kayak gimana gameplaynya kalau dengan kartu-kartu musuh atau dengan play musuh kayak gimana nanti. Jadi nggak kaget aja gitu tiba-tiba waktu masuk ke paper tiba-tiba kok beda kan dari yang dicobain gitu. Jadinya intinya coba-coba aja dulu main decknya di online platform gitu. Oke kok. Mantap. Hmm. Mantap. Mantap. Langsung invite lagi deh. Emang misterius banget admin satu itu. Ada lagi mau menambahkan sebelum saya closing? Kayaknya nggak Nggak ada sih. Kayaknya udah cukup mencangkup seluruh keluh kesah Ya, keluh kesah newbie ya benar. Keluh kesah newbie main Yugi itu di mana aja kayaknya. Oke. Oke guys, berarti kalau gitu kalau kalian lagi struggle belajar Yu-Gi-Oh tuh emang santai aja, emang kayak nggak usah takut, kita boleh coba-coba dan kita juga cari partner sih apalagi ini untuk partner belajar. Karena kita juga semua player pernah ada di titik itu. Yang penting kita nggak boleh jangan pernah berhenti main dan mencoba. Kalau kalian punya struggle yang sama bisa share aja di komentar, bakal dibacain mungkin sama admin. Oke segitu aja. Jangan takut berkata-kata kepada om-om. Itu komen dari anak kelahiran 2007 ya guys ya. Itu untuk hal yang kecil aja ya. Kalau om-om yang lain tuh harap hati-hati ya. Iya, untuk om-om di Bali aja sih. Kalau misalnya kalian main di Jakarta jangan dikata-katain. Jangan, itu nggak baik, jangan guys. Nggak boleh ngatain om-om ya. Iya, nggak boleh kata-katain om itu nggak baik. Jangan. Oke. Harap untuk situasi tertentu saja itu. Oke, mungkin segitu aja untuk episode bincang admin kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye.